Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mohon biar Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan saudara dan saya pada siang hari ini. Tuhan, kami datang lagi kepadamu Tuhan siang hari ini. Kami mau Tuhan mengalami lawatan dari Tuhan, dan oleh sebab itu Bapa, biar siang hari ini Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mengurapi Tuhan semua teman-teman kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Para pemain musik, worship leader, Tuhan, semua kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, biar Tuhan melawat kami semua satu persatu, supaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada roh yang menyala-nyala yang akan kami bawa pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau buka, kami mau tabiskan Tuhan, untuk acara yang luar biasa ini Bapa. Revival is in the air Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Yesus kita, Yesus yang mulia, yang layak ditinggikan, yang layak dipuji dan disembah. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. katakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sama sorakan. Sejak Kau ada, Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. sorakan keagungan-Mu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu. Mari bersama kita sorakan buat Tuhan. Sungguh tiada tandanya. Bersama sorakan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami nyatakan keagungan-Mu Tuhan. Kami nyatakan kedahsyatan-Mu pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mau katakan, To God be the glory.
kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh liat nyatanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Bersama lompat lagi Tuhan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Ada semangat di tempat ini, amin. Amin. Kita akan diberkati oleh saudara kita dari Taiwan. Please welcome Shin. Amen, amen. Hello, everyone. My name is Shin, and I'm so happy and so honored to be able to worship with you this afternoon today. Hey, my favorite verse is Psalm 150. Do you know this? Let everything that has breath praise the Lord. Come on, let's do it. Let's sing this. Woo! Here we go. Come on. Woo, woo, woo. Are you ready? Here we go. Let everything, come on, that has breath praise the Lord. Come on, everybody. Praise the Lord. Let everything that has breath. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Woo. Praise on the mountain. Come on. Hey, I'll praise when I'm sure and praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, everybody. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Everybody singing out. Praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Yes, you are, Jesus. My praise is a weapon. It's more than a sound. 'Cause my praise is the shout that brings Jericho down. Hey, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my, no, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. We praise you, Jesus. Hey. Oh, all the glory, all the power to you, yes, Jesus Christ. Come on, I'll praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord,
So we sing it out. Praise the Lord. Oh my, no, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? No, I won't be quiet. I won't be quiet. Come on. No, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hey, we praise the Lord. We praise you, Jesus. Oh, all right. Let's sing together Psalm 150. Here we go. Let everything, come on, that has breath, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. One more time, praise the Lord. Let everything that has breath, oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Come on, everybody. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Man, if you love Jesus, give him a shout of praise. Come on. God is good all the time and all the time. God is good One more time. God is good. all the time. And all the time, God is good. Amen. Lord Jesus, we come to you this morning. All the glory and all the power is for you, Jesus. Thank you. Right here, we get to worship you. We get to speak your name. Father, come to this place. For in the Bible you said, where two or more gathered, there you will be. So Father, we invite your kingdom. Come to this place, Lord. Let your Holy Spirit transform every single one of our hearts tonight, this afternoon right here. Thank you, Lord, for what you did on the cross for us. You died for all of our sins, and in 3 days, you rose and beat death. Lord, we thank you so much. We look forward to the future. The best is yet to come. Right now, we just want to praise you. Right now, we just want to praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, in all my ways. Thank you, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. And oh, praise the name
of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Hey! Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in His days we will sing Your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Church, if you got a melody or something to say, sing it out to Jesus. Come on, sing it to Him. We praise You, Jesus. We praise You, Jesus. We worship You, God. We worship You, God. Praise the name of the
worship you in this place, oh God. You're so worthy, God. You're so worthy, God. Let's worship you. This pain, let's worship you. Lord Jesus. You're worthy, you're worthy. I love you, I love you, I love you. You're worthy of it all. 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 For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. That's beautiful, church. Come on, sing it out. You're worthy. You're worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You deserve all the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, you're worthy. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, that incense will rise. Day and night, night and day, that incense will rise. Day and night, night and day, that
day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, that instant sunrise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Yeah, you're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Jesus, you deserve all the glory. You're worthy of it all. That is our prayer this afternoon, Lord Jesus. Thank you again for all that you've done for us. We look forward to the future, to the new heavens and the new earth, to reign with you for 1,000 years. We're just so excited, God. We praise you, all glory, all power. Our Father in heaven, we love you. In Jesus' powerful name we say, Amen. Shalom. Baik, silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, thank you tim Praise and Worship, tepuk tangan bagi mereka saudara. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama pada sore hari ini dan kita berdoa bersama. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Hidup kami tidak pernah lepas dari campur tangan-Mu, hidup kami tidak pernah lepas dari pandangan-Mu. Apa yang kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami menyiapkan hati kami, supaya firman yang akan kami dengar, conference yang akan kami dengar pada sore hari ini, boleh menggugah hati kami, boleh menyadarkan hati kami, boleh memberikan kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, membekali hidup kami,
untuk kami boleh kembali mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami memulai pada sore hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Boleh sama-sama kita berkata, tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, haleluya, haleluya, shalom. Baik, kita akan memulai pada hari ini yang saya beri satu tema judul, yaitu adalah The Silent Drops of Gethsemane and the Shouting Drops of Golgotha, saudara. Alkitab mencatat ada dua sejarah kejadian yang besar, yaitu adalah kejadian bagaimana darah Yesus itu bisa tercurah. Yang pertama itu adalah kejadian di Golgotha. Yang kedua, darah Yesus tercurah itu di Taman Getsemani. Poin yang pertama saudara, yaitu darah di Golgotha, kalau kita melihat, yaitu adalah Golgotha artinya tempat tengkorak. Dan darah yang keluar di Golgotha itu adalah darah yang keluar karena gesekan atau cambukan atau siksaan atau tekanan yang berasal dari luar diri pribadi Tuhan Yesus. Saya ulangi. Darah Yesus tercurah di Golgotha itu terjadi karena gesekan, karena tekanan, karena cambukan, karena siksaan yang berasal dari luar pribadi Tuhan Yesus. Dan darah Golgotha adalah darah yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kalau boleh saya artikan adalah darah yang terlihat. Ulangi dengan saya Pak Saudara, darah yang terlihat. Lalu apa berikutnya kalau kita baca dalam Matius pasal 27. Ayat yang ke-27, 31 dan 33 bilang begini firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgotha, artinya tempat tengkorak. Kalau kita melihat siksaan yang Yesus alami, saudara. Saya catat ya, Yesus diludahi, diadili di pengadilan. Dilepas jubahnya, dia diludahi saudara. Dia diberikan mahkota duri, darah yang keluar dari siksaan. Di Golgotha tangannya dipaku, darah yang keluar karena ada paku dari luar diri Tuhan Yesus. Kakinya dipaku, dia disiksa, dia dicambuk saudara. Dia jalan tersiok-siok di Villa Dolorosa. Beberapa kali dia berhenti saudara. Jatuh bangun, darahnya sambil tertetes saudara. Darah tertetes dari pengadilan Via Dolorosa sampai di Golgotha. Yang terakhir apa itu saudara? Lambungnya ditikam karena itu hari Sabat, mendekati hari Sabat, hari raya, hari besar orang Yahudi. Orang Yahudi datang kepada Pilatus. Dia bilang begini, tidak baik kalau ada orang mati di hari Sabat. Turunkan penjahat itu dengan cara apa? Dengan cara mengecek dia mati atau hidup, itu dipatahkan tulang kakinya. Kedua penjahat sebelah Yesus kakinya dipatahkan, tetapi Yesus kakinya tidak terpatahkan. Dan peristiwa ini menggenapi dua kejadian besar. Yang pertama adalah tulangnya tidak mungkin akan terpatahkan
Yang kedua, yaitu apa? Banyak orang akan melihat dia ketika dia mati, saudara. Tidak dipatahkan, tapi lambungnya ditusuk, ditikam, sampai mengeluarkan banyak darah di atas Golgota. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Golgota adalah darah yang keluar karena siksaan, karena cambukan, karena tekanan dari luar pribadi diri Yesus Kristus. Lalu apa cerminan hidup pada hari ini? Apa sih Golgota itu, saudara? Kalau saya boleh artikan pada sore hari ini menggambarkan bagaimana saudara berdarah-darah di dalam sebuah pelayanan. Saya ulangi, Golgota adalah menggambarkan saudara sedang melayani Tuhan, sedang mengikuti Tuhan, sedang mengabdi kepada Tuhan dengan Golgota, dengan darah yang keluar dari luar pribadi kita. Luar diri kita. Apa itu? Pelayanan banyak pergumulan. Saudara berdarah-darah karena apa? Karena banyak tantangan di dalam pelayanan. Saudara berdarah-darah kenapa? Karena banyak perhentian yang kita bisa hentikan. Saudara darah tercurah karena langkah terseok-seok. Saudara darah itu tercurah karena hatimu yang terluka. Gereja tidak dipungkiri, keuangan itu juga menjadikan orang bisa banyak berdarah-darah dalam pelayanan. Miskomunikasi membuat kita bisa berdarah-darah dalam pelayanan. Waktu yang kita berikan seolah-olah kita berdarah-darah karena tenaga, karena pikiran, karena perasaan, karena campur aduk. Dan ingat kata saya tadi bahwa Golgota adalah darah yang terlihat, artinya suka dilihat oleh orang. Sebelum saya bahas itu, kita akan bahas poin yang kedua, yaitu adalah darah Getsemani. Dalam Lukas pasal 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ketika dia mengajak ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, ikut aku, datang kepadaku, mari ikut aku. Alkitab mencatat Yesus hanya melangkahkan beberapa langkah atau sepelempar batu. Yesus berdoa. Dan dia kembali, mereka tertidur. Yesus berdoa kembali, saudara. Ingat, darah Getsemani adalah darah itu keluar karena Yesus melawan dirinya sendiri. Darah Getsemani bukan darah yang terlihat. Darah Getsemani itu darah yang tersembunyi. Menurut saya, ketika Rasul yang diajak oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka pun tidak pernah melihat darah yang keluar daripada diri Yesus. Sehingga darah itu darah yang tersembunyi. Darah Getsemani mengeluarkan darah bukan karena siksaan, bukan karena cambukan, bukan karena gesekan, bukan karena tekanan dari luar pribadi Tuhan Yesus. Tetapi darah Getsemani itu keluar dari tekanan yang di dalam. Dan fakta Golgota dan Getsemani kita lihat dulu saudaraku. Sekarang saya bandingkan ini. Darah Golgota, darah yang keluar dari siksaan, cambukan dari luar. Darah Getsemani keluar karena dia dalam tekanan, melawan diri sendiri. Yang pertama, banyak orang suka dilihat. Banyak orang suka dilihat. Banyak orang suka dilihat di dalam pelayanan. Daripada tidak ada yang lihat. Banyak di dalam pelayanan saudara, kita suka yang nampak. Tapi kita tidak pernah mencintai yang tidak nampak. Banyak orang suka dengan Golgota, tapi orang tidak suka dengan yang namanya Getsemani. Makanya
orang itu suka ngurusin Golgota, luarnya terus yang diperbaiki, dipercantik. Kalau bisa darahnya sampai habis. Dia bisa tercurah darahnya karena tekanan, karena pelayanan, karena mungkin dia korbankan waktu, tenaga bagi Tuhan, pikiran bagi Tuhan. Pembenaran bukan kebenaran, itu orang yang suka dengan Golgota. Suka ngurusin orang lain terus, tidak pernah ngurusin pribadinya. Suka menyalahkan orang lain terus, tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Suka kritik orang lain terus, tidak pernah kritik diri sendiri. Suka melihat orang lain terus, tidak pernah melihat dirinya sendiri. Suka memperbaiki orang lain terus, tidak pernah memperbaiki diri sendiri. Banyak orang bisa berdarah-darah di dalam pelayanan, tetapi sedikit orang tidak bisa berdarah-darah melawan nafsu pribadinya. Banyak orang lebih fokus dengan darah Golgota daripada darah di Getsemani. Dan itulah kekristenan hari ini, Bapak Ibu. Saudara dan saya lebih suka melayani Golgota yang nampak, yang terlihat. Tapi untuk berdarah-darah melawan diri sendiri, saudara tidak pernah bisa menang dengan itu. Maka apa yang terjadi? Lihat ini. Bapak Ibu melayani all out. Saudara melayani luar biasa berdarah-darahnya dalam Golgota. Uang berkorban, tenaga berkorban, waktu berkorban, dan gereja ucapkan terima kasih. Kalau gereja tidak mengucapkan terima kasih, rasanya gereja itu kurang baik dan kurang sopan. Terima kasih untuk saudara yang bisa melayani dimanapun kalian berada. Tidak usah gereja base, saudara yang hadir mungkin dari luar gereja base. Terima kasih saudara sudah bisa berdarah-darah di Golgota di dalam gerejamu. Bilang kanan kiri, thank you. Bilang terima kasih. Kamsahamnida, siye-siye. Bahasa paling mujairnya apa? Matur sembah nuwun, saudara. Tapi lihat saudara, lihat, perhatikan saya. Orang yang berdarah-darah, tapi apa? Hidupnya tidak ada dampak. Saudara melayani, darah keluar, waktu keluar, tenaga keluar, tapi hidupnya tidak ada efek. Saudara melayani berdarah-darah, ya hidupnya gitu-gitu aja. Saudara melayani, tapi hidupnya tidak pernah di dalam pertobatan. Saudara melayani, tapi tidak pernah berubah lebih baik. Saudara melayani, tetap berbuat dosa. Saudara all out melayani, tetap bicara tidak bisa baik. Saudara all out melayani, tetap melanggar kesalahan. Saudara mati-matian berdarah Golgota, tetap aja selingkuh. Saudara tetap mati-matian melayani Tuhan, tetap jatuh di dosa perzinahan. Bagaimana? Secara darah dia tercurahnya luar biasa di Golgota. Secara ukuran pelayanan dia luar biasanya, mungkin darahnya berliter-liter dia keluar saudara. Bahkan mungkin sampai habis darahnya di Golgota. Tapi inilah hasilnya. Pertanyaan begini. Kenapa kita belum bisa menang dengan Golgota hidup kita? Karena saudara tidak pernah bisa menang melawan Getsemani hidupmu. Kenapa kita pelayanan tidak ada pertobatan hidup, pelayanan tidak berubah, pelayanan tidak ada kita lebih baik? Karena saudara belum menang dengan Getsemani hidupmu. Saudara, orang yang tidak mau menang dengan Getsemani hidupnya, dia pasti akan merusak Golgota dalam hidupnya.
Kalau Anda belum menang dengan Getsemani pribadi hidup saudara, saudara akan cenderung merusak Golgota yang akan kita hidupi. Anda belum beres kehidupannya, Anda akan merusak pelayananmu. Anda belum beres hidupmu, Anda akan merusak keluargamu. Kenapa keluarga berantem hari ini? Karena suami, istri, dan anak tidak pernah bisa menang melawan Getsemani hidupnya sendiri. Kenapa gereja berantem hari ini? Karena sesama gembala, sesama pengerja, sesama jemaat tidak menang melawan dirinya sendiri. Maka berantem. Egois. Hatinya gak luas. Ditegur bisa marah. Dikit-dikit tersinggung. Tapi saya lihat di sini muka gak gampang tersinggung, saudara. Haleluya. Yang amin sedikit aja Bapak Ibu. Gesekan sedikit membuat kita mundur, saudara. Gesekan dikit membuat kita tidak bisa berdamai dengan keluarga kita. Kalau ukurannya pelayanan, mereka jago pelayanan di atas mimbar. Anak muda kurang apa di gereja best pelayanan? Senin sampai Minggu, tiap hari pelayanan. Tapi Senin sampai Minggu, bertobat gak tiap hari? Kalau Anda pulang, Anda masih lawan orang tuamu. Anda pulang, Anda masih berhubungan dengan lingkungan yang tidak baik. Anda pulang, Anda masih berzinah. Anda pulang masih menyimpan selingkuhanmu. Secara darah Golgota, kita bisa menang. Tetapi secara Getsemani, engkau tidak pernah bisa menang. Maka hari ini saudara, kalau kita sudah menang atas Getsemani, diri kita sendiri, kita bisa menang atas Golgota. Katakan amin. Kalau kita menang dengan diri kita sendiri, saudara bisa menaklukkan Getsemani dirimu, engkau bisa menang dalam pelayanan. Engkau bisa menang dalam pekerjaan. Engkau bisa menang dalam keluarga. Engkau bisa menang dalam hidup kita semua Bapak Ibu. Ingat, ingat, dan ingat. Tidak ada darah Golgota tanpa darah Getsemani. Ya, ingat, 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 dan ingat. Tidak mungkin ada darah yang tercurah di Golgota tanpa ada darah di Getsemani. Tidak mungkin ada karya salib penebusan Kristus tanpa ada karya melawan dirinya Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Saudara pikir Golgota, Golgota, Golgota. Kenapa tidak pernah berpikir Getsemani diri kita? Maaf dan maaf dan maaf. Coba cek kita hari ini. Kalau sampai Anda bertikai di gereja, Anda bertikai di rumah tangga, Anda bertikai di lingkungan hidupmu, Anda bertikai di pekerjaanmu. Jangan-jangan kita belum menang dengan Getsemani hidup kita. Engkau tidak bisa menahan diri, mengalahkan dirimu. Berantemlah gereja. Tidak pernah bersatulah gereja. Saudara, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan medan peperangan dalam pelayanan kita jika kita belum bisa mengalahkan medan peperangan diri sendiri. Kalau Anda rindu keluargamu menang, saudara, maka pastikan anggota keluarga menang dulu dengan Getsemaninya. Anda rindu gereja itu menang, saudara, di akhir zaman ini. Pastikan seluruh komponen-komponen gereja itu harus menang dengan Getsemani hidupnya. Maka gereja kita nggak pernah salah. Kenapa? Karena gereja base mengajarkan yang namanya mega project karakter Kristus. Hari demi hari melatih karakter supaya kita serupa dengan Kristus dan menang melawan Getsemani. Tidak ada pelayanan yang sempurna di mata Tuhan jika kita belum menyelesaikan pelayanan Getsemani kita dengan sempurna. Lukas pasal 9, 22-23.
Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya mereka kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1 dimulai, ia harus menarik. Kata sangkal diri adalah to refuse, to down, strongly reject. Orang yang melayani Tuhan itu belum tentu ikut Yesus. Apakah ukuran ikut Yesus harus melayani Tuhan? Banyak orang melayani Tuhan tapi tidak pernah ikut Yesus. Ikut Yesus bukan sekedar ngikutin saudara di gereja cuman datang pelayanan, WL singer musik, jemaat duduk. Bukan seperti itu. Di dalam bahasa asli ikut Yesus apa artinya? To be in the same way. Follow his path, follow his way. Mengikut Tuhan bukan cuman datang gereja. Mengikut Tuhan bukan hanya pelayanan. Mengikut Tuhan artinya saudara mengikuti jalan hidup Tuhan. Dan Alkitab mencatat, sangkal diri dan pikul salib. Masih ingat 2006 gereja berdiri. Gereja BES ini sudah 20 tahun Bapak Ibu, 2005. 2006 kita selalu mengumandangkan sangkal diri pikul salib. Bahkan gereja BES juga dicap gereja sangkal diri, gereja pikul salib. Dan sampai hari juga sama. Gereja Blessing in the Spirit adalah gereja sangkal diri dan gereja pikul salib. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya duduk, saya dengar baik-baik. Bersyukur sekali kalau sampai kita yang jemaat BES, pengerja gereja BES bisa tertanam di gereja ini. Karena tidak ada cara lain untuk mengikut Tuhan selain menyangkal diri dan memikul salib. Tidak ada cara lain untuk mengikut Tuhan selain kita menyangkal diri kita dan kita memikul salib kita. Jangan cuma ikut datang gereja, jangan cuma ikut melayani, tapi pastikan di tengah-tengah kita datang gereja, kita pulang, kita mengikuti jalan hidup Tuhan. Ketika kita pelayanan, pastikan kita pulang, kita mengikuti apa yang namanya karakter Kristus. Saudara, lalu kalau kita pelayanan, kalau kita rajin ke gereja, kalau kita hari ini di dalam rumah Tuhan, siapa yang kita ikuti kalau bukan Yesus hari ini? Pulang masih berantem, pulang tidak bisa ngampuni, pulang tetap berantem terus, pulang tidak ada memaafkan, pulang tidak ada damai. Bertikai terus. Egois terus. Iri hati terus. Sedangkan Anda di dalam gereja bisa menang dengan Golgota. Tapi Anda kalah di dalam Getsemani hidup. Lalu kita ikut siapa? Markus 8:33, ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan, maka Petrus menarik tangan Yesus dan Petrus menegur Yesus. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya,
ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, Bapak Ibu. Siapa Petrus, ring satunya Tuhan Yesus? Siapa Petrus rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Siapa Petrus hari-hari hidup dengan Yesus? Siapa Petrus hari-hari dia mengikuti Tuhan Yesus? Tapi Tuhan katakan, iblis kamu pergi saja. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Allahmu. Pikiran kita harus di dalam Tuhan Yesus. Siapa contohnya? Yesus sendiri datang ke dunia, mengosongkan dirinya, kenosis, mengambil rupa seorang hamba, melayani, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Hendaklah kita punya sepikir dan sehati di dalam Yesus Kristus. Petrus ditegur oleh Yesus karena mengutamakan pikiran manusia. Dan apa artinya ini? Banyak orang yang melayani Tuhan ternyata tidak ikut Tuhan Yesus. Banyak orang melayani Tuhan, ternyata tidak ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Pikirannya tidak dengan Tuhan. Hatinya tidak dengan Tuhan. Hidupnya tidak dengan Tuhan. Mulutnya tidak dengan Tuhan. Cara pandangnya tidak pernah dengan Tuhan. Hidupnya jauh daripada Tuhan. Di Golgota dia bisa menang. Di Getsemani dia belum bisa menang. Golgota dia bisa menang. Di Getsemani dia belum bisa menang. Dan banyak orang hanya mati-matian melayani, berdarah-darah, tapi tidak pernah mati-matian mengalahkan dirinya sendiri. Itu yang terjadi, bahkan tidak memungkiri di dalam semua gereja. Bahwa banyak orang mati-matian melayani Tuhan. Golgota, Getsemaninya tidak pernah dimatikan dalam hidupnya. Halo? Rajin luar biasa. Berdarah luar biasa. Nafsunya tidak pernah dimatikan. Bagaimana bisa? Galatia pasal yang kedua, 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara pilih mana? Kita mati tapi Yesus hidup, atau Yesus hidup kita mati. If you don't die, Jesus won't live in you. Jika kita tidak mematikan hidup kita, daging kita, Yesus tidak pernah bisa hidup di dalam hidup. Hanya dengan cara kita mati bersama dengan Tuhan, mematikan daging kita, melawan Getsemani, di situ dia hidup. Kolose 3 5-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini.
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik. Kalau kita hidup terus dalam manusia lama kita, maka kita sedang mematikan Yesus di dalam hidup kita. Yesus disalib sekali, tidak mungkin dia disalib 2 kali. Tapi kita sedang mematikan dia dalam hati kita. Kapan itu? Ketika saudara tidak mau meninggalkan manusia lama kita. Ketika saudara tidak pernah bisa menang melawan Getsemani hidupmu. Ketika saudara tidak mau meninggalkan dosa-dosamu. Manusia tidak pernah bisa mengerti dosa saudara. Tapi Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu yang paling dalam. Dia tahu kesalahan kita yang paling dalam. Galatia pasal 5, 24-25. Salibkan daging dan hiduplah oleh roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dilanjut, Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat Allah, menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya itu menjadi musuh Allah. Kata menarik, orang yang tidak setia. Alkitab mencatat itu adalah pengkhianat. Kata orang yang tidak setia, Alkitab mencatat itu moikalides, artinya pengkhianat. Kalau saudara tidak setia dengan Tuhan kita, tidak setia dengan Allah kita, pengkhianat saudara. Pengkhianat. Tidak ada 2 penguasa dalam diri manusia. Hanya ada 1 penguasa di dalam diri manusia. Sahabat Allah atau sahabat dunia. Kalau kita mengenakan hidup Tuhan Yesus, berarti kita mengkhianati diri kita. Kita mengkhianati daging kita. Kita mengkhianati nafsu kita. Kita mengkhianati ambisi kita. Itulah sangkal diri. Dan lebih baik berkhianatlah dengan dirimu sendiri daripada ada berkhianat kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda mengenakan tubuh Kristus, khianati dirimu Bapak Ibu. Khianati dagingmu. Khianati keinginanmu. Lebih baik kita berkhianat kepada diri sendiri daripada kita berkhianat kepada Yesus. Sekali lagi kita belajar mengoreksi bersama. Banyak orang bisa menang dengan Golgota. Jarang orang bisa menang dengan Getsemani hidupnya. Maka pastikan ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, bukan hanya Golgota yang menang, tapi melainkan Getsemani yang menang. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Contohnya siapa? Saya sendiri.
Kalau Anda lihat saya tidak lama ketemu saya pasti bilang sakit ya Pak. Gitu. Kok sekarang kok kurus banget, sakit ya. Kata firman Tuhan, kalau pendeta sakit tidak boleh bilang-bilang. Saya tidak sakit. Saya sehat, sehat, dan sehat. Tapi saya sedang menyangkal diri saya. Ini sudah 1 tahun, tanggal 1 Oktober nanti. Saya memulai untuk hidup dengan sehat dan baik. 1 tahun saya turun 30 kilo. Bapak Ibu jangan tanya saya gimana. Ada yang bilang operasi di mana. Minum obat apa. Saya tidak operasi. Saya hanya menyangkal diri saya sendiri. Siapa yang menguji hidup saya? Saya jawab hampir semua. Teman-teman ini itu mencoba hidup saya, saudara. Saya jaga makan, saya hidup sehat, saya nggak makan tepung, nggak makan gorengan. Kalau dipaksa ya makan sedikit lah, boleh lah. Nanti dibilang pendeta kok naif banget. Saya menyangkal diri saya, Anda pikir saya nggak menyangkal? Pulang ibadah orang pada makan enak semua, saya cuma liatin. Saya menyangkal diri saya. Habis pelayanan gereja saya mengembalakan di kota Solo Bapak Ibu. Dari dulu sebelum saya diet, itu wajib hukumnya habis pelayanan kumpul semua makan bareng. Habis saya diet tetap kumpul, tapi saya nggak makan Bapak Ibu. Teman ini tanya teman-teman saya dari Solo ini. Malam dia makan enak, Pak nggak makan Pak. Terima kasih. Anda tahu perasaan saya? Terobek-robek saudara. Bapak Ibu tertawa ini melecehkan saya loh saudara. Saya makan dengan Pak Henry, Pak Cipto atau kawan-kawan dengan makan yang enak. Wah babi goreng. Ayo Pak makan Pak. Terima kasih. Itu saya sedang tergores-gores perasaan saya saudara. Ini benar saya bilang. Saya menyangkal diri saya 1 tahun. Ya moga-moga bisa sampai selama-lamanya. Yang tidak amin tidak mau berubah semua. Makan sehat semua, saya tidak pernah makan gula. Saya hidupnya betul-betul olahraga. Berubah, dulu saya mengkritisi. Gembala Surabaya Pak Andijo, wah hidupmu kok suci banget. Sekarang saya ngalamin sendiri saudara. Tidak usah jauh-jauh, hal makan saja. Bisakah kita menyangkal Getsemani makan kita sendiri? Berjaga-jaga, waduh tiap malam sabar, tenang, berdoa. Lama-lama biasa. Gak makan malam oke, gak makan pagi oke, makan sekali gak masalah. Tadi pagi sama Pak Henry kita tularkan ilmu ngejimnya dulu saudara. Saya berdua ngejim dengan Pak Henry. Tapi karena kekuatan yang lebih besar datang, kami berhenti ngejim saudara. Bapak Gembala datang, ayo anterin saya. Oh berhenti ngejimnya semua Bapak Ibu. Kekuatan yang lebih besar datang kepada kita berdua. Bagaimana kita hari ini? Bisakah kita menyangkal Getsemani kita? Yang terakhir, kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau turun dari tata hidupmu, atau Tuhan tidak pernah naik di tata hidupmu. Tundukkan kepala kita bersama. Hari ini banyak orang bisa menang dengan Golgota. Terima kasih pengabdian Bapak Ibu di gereja masing-masing Anda. Terima kasih pengabdian Anda kepada Tuhan melalui gereja kita. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, dana, kesempatan
dukungan, apapun itu bentuknya. Terima kasih doa-doa yang dinaikkan kepada kita semua. Terima kasih Anda telah berdarah-darah dengan Golgota. Tidak cukup sampai di situ. Sudahkah kita berdarah-darah melawan diri kita sendiri? Tidak ada Golgota kalau tidak ada Getsemani. Siapa ikut Yesus, dia harus menang dengan Getsemani. Dia harus menang dengan Golgota. Sangkal diri itu Getsemani, pikul salib itu Golgota. Baru kita ikut Yesus. Mengikuti jalannya, mengikuti kehidupannya, mengikuti teladannya. Bukan cuma datang gereja, bukan cuma melayani. Berdarah-darah, hidupnya gak berubah. Berdarah-darah, gak ada pertobatan hidup. Berdarah-darah, masih selingkuh. Berdarah-darah dalam pelayanan, masih berbuat dosa. Berdarah-darah di dalam Golgota. Tapi Getsemanimu tidak pernah berdarah-darah, Bapak Ibu. Engkau belum bisa menang dengan Getsemani hidupmu. Engkau belum bisa melawan dirimu sendiri. Maka jangan harap engkau bisa menang di Golgota tanpa kemenangan di Getsemani. Kemenangan di Golgota itu beranjak dari kemenangan di Getsemani. Pastikan hari ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, bersiaplah berdarah-darah dengan Golgota, dan bersiaplah berdarah-darah dengan Getsemani. Disitulah kita bisa ikut Tuhan. Bagaikan bejana yang dibentuk hari demi hari, meninggalkan manusia lama, mengambil manusia baru, dibaharui, melawan Getsemani hari demi hari, melawan Getsemani hari demi hari. Di keluarga lawanlah Getsemanimu hari demi hari. Ego, iri hati, tinggi hati, yang tidak baik, lawan hari demi hari, saudara. Di pekerjaan lawanlah Getsemanimu hari demi hari. Bejana yang dirubah hari demi hari. Seperti Yesus. Hari demi hari dia melawan Getsemaninya. Hari demi hari dia melawan Golgotanya. Dan hari ini, hari demi hari, lawanlah Getsemanimu. Lawanlah dirimu sendiri. Lawanlah Getsemani hidupmu, Bapak Ibu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Kami mau pada sore hari ini, kami bukan berdarah-darah hanya dengan Golgota kami. Kami mau hari ini Tuhan, bukan hanya berdarah-darah di dalam pelayanan kami. Kami mau pada sore hari ini Tuhan, bukan hanya berdarah-darah dalam kehidupan kami. Tapi kami mau berdarah-darah melawan Getsemani hidup kami. Banyak kegagalan, banyak bukti kalau kami gagal di Golgota. Terlalu banyak bukti kami sudah gagal di dalam banyak Golgota hidup kami. Kenapa? Karena kami tidak pernah menang dengan Getsemani kami. Tidak ada Golgota tanpa Getsemani. Maka hari ini kami mau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menang dengan Getsemani kami. Untuk kami boleh menaklukkan diri kami sendiri. Menaklukkan keinginan kami, menaklukkan hawa nafsu kami, menaklukkan kedagingan kami, menaklukkan dosa-dosa kami. Kami mau seperti Yesus. Katakan dengan saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Lagi saya mau seperti Yesus. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Lebih sungguh lagi bersama. Saya mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih sungguh lagi berkata, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami mau mengikuti jalanmu. Setiap hidup kami memuliakan namamu. Setiap hari kami mau bergumul melawan Getsemani hidup kami. Karena dengan cara itulah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Ajar kami, ingatkan kami, tegur kami. Untuk kami selalu datang kepadamu. Kami selalu dirubah. Kami selalu memperbaiki diri kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih.
kami siap untuk melawan Getsemani hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Sama-sama boleh berkata, amin. God bless.